Terdapat satu sudut dunia yang tidak sepenuhnya air, tetapi juga belum bisa disebut daratan. Di sanalah kehidupan berdenyut dalam bentuk aneh sekaligus menakjubkan. Sebuah perbatasan berlumpur, tempat air laut pasang surut membentuk lanskap yang tidak pernah pasti. Di sana, di antara akar-akar bakau yang menjuntai dan kepiting yang berlarian cepat, muncul makhluk kecil dengan mata yang menonjol serta sirip yang seperti kaki mungil. Mereka adalah mudskipper atau timbakul, penghuni dunia di antara dua alam dengan tubuh yang menentang logika ikan. Dalam dunia hewan, tubuh adalah cerita tentang kompromi dengan alam. Seekor paus misalnya menukar kaki mereka dengan sirip agar bisa mengarungi laut luas. Demikian pula dengan seekor burung. Mereka memahat tulangnya agar ringan untuk terbang dan menjelajah langit yang amat tinggi. Tetapi timbakul memilih jalan yang berbeda. Mereka tetaplah ikan, namun dengan tubuh yang perlahan belajar tentang rahasia kehidupan di daratan. Timbakul memiliki bentuk tubuh tidak begitu besar. Umumnya hanya sepanjang belasan sentimeter, kendati beberapa spesies bisa mencapai lebih dari 20 sentimeter. Kendati demikian, di balik tubuh kecil itu tersembunyi susunan otot serta organ yang luar biasa. Keajaiban pertama ikan timbakul terletak pada sirip dada mereka. Jika ikan lain menggunakan sirip untuk berenang, maka timbakul memakainya seperti tangan yang menopang tubuh. Sirip itu tebal, berotot, dan lentur, dengan sendi yang dapat menahan berat tubuh di luar air. Saat berjalan, sirip ini menekan lumpur seperti telapak tangan kecil, mendorong tubuh ke depan dengan gerakan ritmis. Saat berlari atau melompat, sirip itu menjadi sumber tenaga yang menakjubkan, melontarkan tubuh mereka hingga beberapa kali panjang badannya. Dari dekat, gerakan mereka terlihat canggung seperti anak kecil yang baru belajar merangkak. Namun di dunia lumpur, tidak ada hewan lain yang bisa bergerak sehebat mereka. Timbakul bahkan bisa memanjat akar bakau, meluncur di permukaan air, bahkan memanjat batang pohon yang lembab dengan kecekatan tidak terduga. Itu artinya, secara resmi, mereka adalah ikan, tetapi perilakunya sudah melampaui bahkan menentang hukum ikan. Keanehan timbakul berikutnya terletak pada matanya. Kedua bola mata timbakul tampak menonjol seperti kubah kecil di atas kepala, yang hal ini memberi mereka pandangan hampir 360 derajat. Mereka bisa melihat ke depan, ke samping, bahkan ke belakang tanpa harus memutar tubuh. Saat di darat, mata itu menonjol tinggi untuk menjangkau cakrawala, sembari mengawasi predator dan saingan. Tetapi saat kembali ke dalam air, mata itu bisa ditarik masuk ke rongga kepala, sehingga melindungi mata itu dari lumpur atau garam yang menyengat. Yang paling menarik dari mata itu adalah cara mereka menjaga kelembaban mata. Karena hidup di udara, mata timbakul mudah kering, padahal ikan tidak memiliki kelopak mata layaknya manusia. Kendati demikian, mereka telah memiliki cara khusus. Mereka seperti bisa berkedip dengan menarik bola mata ke dalam rongga untuk kemudian membasahi mata itu dengan air atau lendir internal. Setiap kali mereka melakukan itu, tampaklah seperti sebuah kedipan cepat, sebuah gerakan kecil yang membuat mereka seolah berpikir atau merenung. Kadang di siang hari, timbakul akan berdiam di atas permukaan lumpur, hanya memutar mata ke segala arah. Ia tampak seperti penjaga kecil di menara pengintai
waspada terhadap burung pemangsa di langit atau musuh dari spesiesnya sendiri. Dan dalam kesunyian mangrove, mata itulah yang menjadi jendela kehidupan di dunia ganda mereka. Namun, di antara semua kemampuan luar biasa yang dimiliki ikan timbakul, tidak ada yang lebih menakjubkan daripada kemampuan mereka bernafas di udara. Disinilah letak misteri dan keajaiban sejati mereka. Sebuah seni biologis yang begitu halus sehingga tampak seperti keajaiban kecil dalam ilmu pengetahuan. Sementara ikan lain menggantungkan hidup sepenuhnya pada air, timbakul menolak batas itu. Mereka belajar menghirup oksigen langsung dari udara tanpa kehilangan identitasnya sebagai ikan. Mereka bukan sepenuhnya makhluk darat, tetapi juga bukan lagi sekedar ikan air. Mereka hidup di ruang abu-abu antara dua dunia, dan justru di sanalah mereka menemukan keseimbangan yang sempurna. Ikan pada umumnya bernafas dengan insang. Air masuk melalui mulut, melewati insang, lalu keluar melalui tutup insang atau operkulum. Kemudian di sana, oksigen diserap dari air dan karbon dioksida dilepaskan. Tetapi sistem ini tidak berfungsi di udara. Karena begitu ikan keluar dari air, insang mereka akan mengempis dan kehilangan kelembaban, sehingga tidak bisa lagi menukar oksigen. Namun, tidak demikian dengan timbakul. Mereka memiliki cara cerdas untuk mempertahankan kelembaban itu. Di dalam ruang insangnya, mereka menahan sejumlah kecil air yang tetap membasahi permukaan insang, bahkan saat mereka sedang berjalan di daratan. Air itu bukan sekedar sisa genangan, tetapi semacam tabung oksigen pribadi yang dibawanya kemanapun mereka pergi. Dengan demikian, saat timbakul menutup rapat operkulumnya, air di dalam tetap tersimpan dengan baik. Dan setiap kali mereka membuka mulut, udara segar akan masuk dan mengalir di atas air di dalam rongga itu, sehingga memungkinkan oksigen untuk larut dan diserap oleh insang. Dengan cara ini, mereka menciptakan sistem pernafasan ganda, sebuah harmoni antara air dan udara. Yang membuat timbakul benar-benar menentang logika ikan adalah kemampuan bernafas melalui kulit. Kulit mereka tidak hanya pelindung, tetapi juga organ vital. Permukaannya yang licin oleh lendir dan selalu basah memungkinkan pertukaran oksigen langsung dengan udara. Namun, hal ini memiliki syarat. Kulit itu tidak boleh kering. Begitu kering, mereka mulai sesak nafas. Itulah mengapa mereka sering berguling di lumpur atau kembali ke genangan untuk melembabkan tubuh mereka. Dan dengan demikian, kita memahami bahwa setiap gerakan mandi lumpur yang dilakukan oleh timbakul bukanlah perilaku iseng, melainkan ritual bertahan hidup. Lumpur yang menempel di tubuh mereka membantu menjaga kelembaban seperti pelembab alami yang memperpanjang waktu nafas di daratan. Tanpa itu, kulit mereka akan mengering, sirkulasi oksigen terganggu, dan nafas menjadi sesak. Kemampuan bernafas di dua alam menuntut energi besar. Oksigen dari udara jauh lebih melimpah, tetapi tubuh ikan tidak dirancang untuk menyalurkannya seperti mamalia. Maka timbakul harus menyesuaikan gaya hidupnya. Mereka bergerak cepat, tetapi dalam tempo singkat. Mereka berjemur di darat, tetapi segera kembali ke air jika kulitnya mulai kering. Saat siang sedang terik, timbakul sering terlihat berbaris di antara lumpur, membuka mulut lebar-lebar untuk mempercepat pertukaran udara. Pemandangan itu mirip parade kecil makhluk purba yang sedang menghirup dunia dengan cara mereka sendiri. Lalu, setelah cukup bernafas, mereka meluncur ke genangan lumpur, berguling sejenak, lalu naik lagi ke permukaan.
Saat matahari naik tinggi di atas hutan bakau dan air laut mulai surut dengan perlahan, dunia Timbakul berubah menjadi panggung terbuka. Lumpur basah yang berkilau di bawah cahaya siang bukan lagi sekedar lantai tempat mereka berjalan, namun kini berubah menjadi arena kehidupan, tempat drama kecil berlangsung setiap hari. Mulai dari cinta, perang, dan kekuasaan, semuanya terjadi di atas hamparan lumpur yang sama. Disinilah para jantan Timbakul menjadi pemeran utama. Setiap jantan memiliki sebidang wilayah kecil di lumpur dan kadang hanya selebar telapak tangan manusia. Tetapi bagi mereka, itu adalah kerajaan yang harus dipertahankan sampai titik nafas yang terakhir. Di dalam wilayah itu terdapat liang tempat mereka beristirahat, tempat mereka mengatur udara, dan tempat berharap menarik perhatian seekor betina. Dalam dunia Timbakul, tidak ada yang bisa hidup damai terlalu lama. Setiap jantan tahu bahwa di luar batas wilayahnya terdapat ratusan mata lain yang mengawasi, menunggu kesempatan untuk merebut wilayah atau sekedar menguji kekuatannya. Dan ketika dua jantan bertemu di garis batas lumpur, suasana berubah dalam sekejap. Dunia yang semula sunyi mendadak menjadi medan duel yang berlendir. Sebelum pertarungan dimulai, terdapat semacam tarian peringatan. Biasanya, seekor Timbakul jantan akan mengangkat tubuhnya setinggi yang mereka bisa, membuka sirip punggungnya yang berwarna mencolok, dan menggoyangkannya dengan gerakan cepat. Ini bukan sekedar ancaman, tetapi bahasa tubuh, cara mereka berkata, "Inilah wilayahku." Kemudian, Timbakul lain biasanya membalas dengan gerakan yang serupa. Mereka saling menegakkan tubuh, berhadapan, mengibaskan ekor, dan membuka mulut lebar-lebar. Dari kejauhan, pemandangan itu terlihat seperti dua petarung kecil yang saling menantang di atas panggung licin. Jika salah satu merasa kalah atau tidak ingin melanjutkan, mereka akan menunduk dan mundur pelan-pelan. Tetapi jika keduanya sama-sama keras kepala, maka pertarungan pun menjadi tidak terelakkan. Saat pertarungan dimulai, lumpur menjadi saksi dari kekuatan dan keberanian mereka. Kedua jantan saling mendorong, membuka mulut dan berusaha menggigit lawan. Suara kecil dari tubuh mereka yang bergesekan kadang terdengar samar, seperti desis lumpur yang sedang berdebat. Pertarungan biasanya berlangsung cukup cepat, hanya beberapa detik, tetapi sangat intens. Kemenangan tidak ditentukan oleh luka, melainkan oleh siapa yang bertahan lebih lama dalam posisi menegak serta menyerang paling agresif. Begitu salah satu dari keduanya mundur, mereka kehilangan hak atas wilayahnya. Pemenangnya akan segera memperbaiki lubang, membersihkan lumpur di sekitar, dan menegakkan siripnya sebagai tanda kemenangan. Namun tidak jarang, pertarungan berlangsung berkali-kali dalam sehari. Seekor Timbakul jantan bisa bertarung dengan belasan lawan untuk mempertahankan wilayahnya, terutama saat tiba musim kawin. Di saat seperti itu, lumpur mangrove berubah menjadi arena perang tanpa suara, di mana ribuan duel kecil terjadi hampir bersamaan, dan langit di atasnya dipenuhi oleh burung yang menunggu sisa-sisa pertarungan. Alasan Timbakul begitu keras mempertahankan wilayahnya adalah sederhana, yaitu liang dan oksigen. Dalam dunia pasang surut, bagi Timbakul, liang bukan sekedar tempat untuk berlindung, tetapi juga ruang untuk bernafas serta tempat membesarkan anak. Liang adalah simbol kehidupan. Maka setiap jantan menganggap suci wilayahnya, tempat di mana ia bisa hidup, bernafas, serta menciptakan generasi baru. Setiap jantan Timbakul memiliki liang tersendiri,
bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga istana perkawinan. Liang itu digali dengan sirip dan mulut, membentuk terowongan panjang yang berliku, dan kadang sedalam setengah meter. Di ujungnya, mereka membuat ruang udara kecil, sebuah kubah mungil yang akan menjadi tempat sang betina bertelur. Selama berhari-hari, jantan bekerja sendirian. Mereka mengeluarkan lumpur, mendorongnya ke permukaan, lalu membentuk gundukan kecil di depan liang. Gundukan itu menjadi semacam bendera cinta yang memberitahu pada dunia bahwa liang ini telah siap menyambut pasangannya. Musim kawin adalah masa paling berisik dalam dunia timbakul. Begitu air mulai surut lebih sering dan suhu lumpur mulai menghangat, para jantan mulai memperindah wilayahnya. Mereka membersihkan liang, membuat gundukan kecil dari lumpur basah, dan memamerkan warna-warna cerah di sirip punggung mereka. Setiap gerakan menjadi bagian dari tarian memikat untuk menarik perhatian betina. Namun, seperti perebutan wilayah, cinta di dunia timbakul tidak pernah lepas dari pertarungan. Ketika seekor betina mendekat, beberapa jantan akan berebut menunjukkan diri, berlompat lebih tinggi, membuka sirip lebih lebar, bahkan saling mendorong untuk mengusir pesaing. Dan kadang dua jantan bertarung hingga sama-sama kelelahan, sementara sang betina pergi tanpa memilih siapapun. Sebuah ironi kecil dalam dunia percintaan berlumpur yang boleh jadi mirip dengan kisah percintaan dunia manusia. Bagi yang berhasil memikat betina, mereka akan memimpin sang calon pasangan ke dalam liang. Di dalam sana, suasana segera berubah total. Dari permukaan yang gaduh menjadi keheningan intim di ruang kecil. Liang tempat mereka bersembunyi bukan sekedar lubang, melainkan struktur biologis yang amat rumit. Udara di dalamnya sangatlah terbatas, sehingga jantan harus menciptakan ruang dengan gelembung oksigen yang ia bawa dari permukaan. Setiap kali ikan timbakul keluar dan masuk, ia menghembuskan udara melalui mulut, memenuhi kubah kecil di ujung terowongan. Dengan cara ini, timbakul menciptakan ruang bernafas bagi betina serta calon anak-anak mereka. Begitu betina masuk ke dalam liang, dunia luar seakan berhenti. Di sana, di bawah lapisan lumpur, mereka melakukan ritual perkawinan. Tenang, singkat, namun syarat makna. Setelah betina bertelur di dinding kubah udara, ia akan keluar meninggalkan jantan sendirian. Dan dari saat itu, keriuhan dunia luar akan berhenti sejenak dan digantikan oleh keheningan tanggung jawab. Setelah betina pergi, jantan menutup liang dengan lumpur lembab. Ia menjaga suhu, mengatur udara, dan memastikan gelembung oksigen tetap ada di dalam kubah. Telur-telur kecil itu menempel pada dinding, bergantung pada udara yang dibawanya dari permukaan. Terkadang setiap beberapa jam, jantan akan keluar sebentar, menghirup udara segar, lalu kembali ke dalam liang untuk mengisi ulang ruang udara dengan gelembung baru. Telur-telur ikan timbakul tidaklah besar, hanya setitik kecil dan nyaris tidak terlihat mata manusia. Kendati demikian, di dalamnya kehidupan baru tumbuh pelan-pelan, menunggu waktu untuk keluar ke dunia lumpur. Butuh beberapa hari dan kadang seminggu sebelum larva kecil itu menetas. Dan begitu waktunya tiba, saat air pasang datang dan jantan membuka pintu liangnya, maka terlepaslah anak-anak timbakul ke laut terbuka. Itulah momen paling emosional dalam kehidupan seekor timbakul, ketika mereka melepas anak-anaknya ke dunia yang sama sekali tidak pasti. Mereka tidak akan pernah melihat mereka lagi dan tidak akan tahu berapa banyak yang selamat. Kendati demikian, tugas mereka telah usai.
Mereka telah menjalankan perannya dengan sempurna dan alam akan meneruskan sisanya. Jika manusia mengukur cinta dari kata dan perasaan, maka Timbakul menunjukkannya melalui ketekunan dan pengorbanan. Tidak ada janji, tidak ada romansa, tetapi ada tanggung jawab yang dijalankan dengan insting purba, yaitu menggali, menjaga, menunggu, kemudian melepaskan. Mereka tidak mengenal rasa takut akan kehilangan, karena seluruh kehidupannya adalah tentang kehilangan dan kelahiran yang terus berulang, seiring datang serta perginya pasang laut. Di tengah kebisingan dunia, cinta para Timbakul berlangsung dalam kesunyian lumpur. Dan justru dalam kesunyian itulah kita bisa melihat makna sejati dari kehidupan, bahwa kasih sayang tidak selalu tampak lembut. Kadang ia berlendir, kotor, dan penuh perjuangan, tetapi selalu murni dan meneduhkan. Laut adalah dunia yang sangat luas, penuh rahasia dan menyimpan jutaan makhluk yang mengagumkan. Di bawah hamparan biru yang membentang tanpa batas, kehidupan berdenyut di antara terumbu karang, padang lamun, serta celah-celah batu karang. Setiap sudutnya menjadi semacam panggung untuk pertunjukan alam yang tidak mengenal kata usai. Tempat di mana ikan-ikan menari berkilauan, ubur-ubur melayang seperti balerina anggun, dan predator mengintai dengan garang di balik bayang-bayang. Dan di antara beragam jenis makhluk itu, kuda laut hadir sebagai sosok yang seolah bertentangan dengan segala logika desain alam. Tidak seperti namanya yang seolah mengesankan sosok besar dan perkasa. Kuda laut adalah makhluk mungil dengan ukuran yang seringkali hanya beberapa sentimeter, bahkan lebih kecil dari jari telunjuk manusia. Kuda laut terkecil yang pernah ditemukan hanya berukuran sekitar 1,4 cm, sedangkan yang terbesar hanya tumbuh hingga 35 cm. Dan kebanyakan spesies hanya berkisar antara 2 hingga 15 cm. Namun, yang paling luar biasa, di balik tubuhnya yang mungil, kuda laut memiliki sistem reproduksi yang mendobrak aturan hukum alam. Dalam dunia hewan, hampir selalu betina yang mengandung dan melahirkan keturunan. Dari mamalia darat hingga ikan di lautan, pola ini berlaku hampir universal. Kendati demikian, kuda laut dengan segala keunikannya memilih jalan yang berbeda. Mereka memutar balik logika itu, sehingga dalam dunia mereka, jantanlah yang mengandung dan melahirkan keturunan. Prosesnya dimulai dengan ritual yang disebut sebagai tarian kawin. Jantan dan betina kuda laut akan mendekat dengan perlahan, dan terkadang selama beberapa hari berturut-turut. Dalam tarian ini, mereka saling mengaitkan ekor, bergerak naik turun mengikuti irama arus, dan sesekali menatap satu sama lain dengan kepala tegak. Gerakan ini bukan hanya tampak indah, tetapi juga memperkuat ikatan pasangan sebelum proses pemindahan telur terjadi. Sementara itu, di bagian perut jantan terdapat kantong khusus yang disebut sebagai brood pouch. Kantong ini berfungsi layaknya rahim mamalia, dan nantinya disinilah telur-telur yang dibuahi akan berkembang hingga menetas. Biasanya ketika betina telah siap, ia menggunakan ovipositor,
semacam tabung pemindah telur untuk memasukkan puluhan hingga ratusan telur ke dalam kantong sang jantan. Proses ini biasanya berlangsung hanya beberapa detik, tetapi hasilnya sangat luar biasa. Seekor jantan bisa membawa antara 50 hingga 1.500 telur, tergantung pada spesiesnya. Begitu telur berada di dalam kantong, tubuh jantan akan mulai memompa oksigen, nutrisi, serta hormon yang membantu perkembangan embrio. Kantong ini juga mengatur kadar garam sehingga anak-anak kuda laut terbiasa dengan kondisi air luar sebelum dilahirkan. Dengan kata lain, jantan kuda laut bukan hanya membawa telur, tetapi benar-benar mengasuh dan mempersiapkan keturunannya hingga siap hidup mandiri. Setelah masa kehamilan yang berlangsung sekitar 10 hari hingga 6 minggu, tibalah saatnya melahirkan. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Sang jantan mengalami kontraksi kuat untuk mendorong keluar bayi-bayi yang ukurannya adalah miniatur versi dewasa. Kemudian, ratusan bayi kuda laut mungil melesat keluar dari kantong untuk berenang liar ke segala arah. Dan di sini tidak ada perawatan lanjutan dari induk. Artinya, sejak detik pertama melihat alam, anak-anak itu harus langsung menghadapi dunianya sendiri. Kuda laut merupakan salah satu dari sedikit ikan yang berenang dengan posisi tubuh tegak. Mereka tidak memiliki sirip ekor seperti ikan kebanyakan, sehingga dorongan utama untuk bergerak berasal dari sirip punggung atau dorsal yang bergetar dengan cepat. Getaran ini bisa mencapai 35 kali per detik. Namun, karena tubuh mereka tidak aerodinamis, kecepatan renang mereka tetaplah rendah. Selain sirip punggung, kuda laut menggunakan sirip dada yang berada di dekat kepala untuk mengatur arah. Sirip kecil ini berfungsi layaknya kemudi yang membantu mereka bergerak maju, mundur, atau berputar di tempat. Perpaduan antara sirip punggung dan sirip dada membantu gerakan mereka tampak seperti melayang daripada berenang. Itulah mengapa kecepatan bukanlah keunggulan kuda laut. Bahkan mereka dikenal sebagai salah satu ikan paling lambat di lautan. Spesies terkecil kuda laut hanya mampu bergerak sekitar 1,5 meter per jam. Kendati demikian, bagi mereka, lambat bukanlah masalah besar. Mereka lebih mengandalkan kemampuan berpegang pada tanaman laut agar tidak terseret arus, lalu memindahkan diri sedikit demi sedikit demi mencari makan atau pasangan. Ketika arus laut mengayun-ayunkan lamun, kuda laut ikut bergoyang seolah menjadi bagian dari tarian alami itu. Terkadang mereka berpindah dari satu batang lamun ke batang lain dengan gerakan yang tampak seperti langkah pelan penari. Gerakan ini menjadi bagian dari strategi kamuflase, sehingga para predator sulit membedakan mereka dari tumbuhan yang ikut bergoyang. Meski renang kuda laut terlihat kikuk jika dibandingkan dengan ikan lain, gaya inilah yang membuat mereka bisa hidup dengan hemat energi dan tetap aman di habitat yang penuh dengan tantangan. Mereka mungkin sangat lambat, tetapi dalam dunia mereka, lambat justru berarti selamat. Kuda laut adalah perpaduan dari banyak keajaiban biologis yang jarang ditemukan pada ikan lain. Kuda laut memiliki sepasang mata mirip bunglon yang bergerak secara independen. Artinya, satu mata bisa melihat ke depan, sementara mata yang lainnya memantau area belakang atau samping. Dengan mata semacam ini, kuda laut bisa mengawasi mangsa sekaligus mengintai predator tanpa harus memutar tubuh mereka. Kuda laut juga bisa mengurangi pergerakan tubuh sehingga kamuflase tetap berjalan dengan efektif. Dengan kata lain, kuda laut dapat menghadiri dua acara sekaligus,
yaitu mengamati bahaya dan mencari makan dalam satu waktu. Di sisi lain, ketika kebanyakan ikan memiliki sirip ekor untuk berenang cepat, kuda laut justru sebaliknya. Mereka memiliki ekor prehensil yang berfungsi layaknya tangan ketiga. Ekor ini dilapisi cincin tulang yang kuat serta fleksibel, sehingga memungkinkan mereka melilitkan diri pada lamun, karang, atau bahkan sesama kuda laut. Fungsi utama ekor ini adalah menahan posisi di arus agar tidak terbawa hanyut, menyamar dengan menempel pada tanaman laut, dan terkadang digunakan untuk berpegangan saat berinteraksi dengan pasangannya. Selain memiliki mata dan ekor yang berbeda, kuda laut juga tidak memiliki sisik seperti kebanyakan jenis ikan lain. Kuda laut justru memiliki kulit yang menutupi cincin-cincin tulang keras. Struktur ini membuat tubuh mereka kaku, sehingga memberikan perlindungan seperti baju zirah. Namun demikian, ini juga berarti bahwa mereka tidak bisa membungkuk seperti ikan lain. Dan itulah mengapa gaya renang mereka selalu tegak serta kaku. Bagian terakhir yang sangat unik dari tubuh kuda laut adalah moncong yang tidak fleksibel untuk menggigit, tetapi justru bekerja seperti pipa penyedot. Ketika melihat mangsa kecil, mereka akan melakukan gerakan cepat dengan kepala, menciptakan vakum kecil yang menyedot mangsa ke dalam mulut hanya dalam sepersekian detik. Kecepatan ini membuat mereka menjadi predator yang efektif meski tidak bisa berenang cepat. Kuda laut biasanya hidup di perairan relatif dangkal, antara 1 hingga 20 meter kedalaman, meskipun ada beberapa yang ditemukan hingga kedalaman 50 meter. Mereka menyukai daerah dengan arus yang tidak terlalu kuat, karena tubuh mereka memang tidak dirancang untuk berenang jarak jauh melawan arus deras. Di kawasan semacam ini, lamun dan karang yang tumbuh tidak hanya menjadi pemandangan indah, tetapi juga menjadi batang penyelamat bagi kuda laut. Mereka menggunakan ekor prehensil untuk melilitkan diri, sehingga bisa tetap di tempat meski air terus bergerak. Dari posisi ini, mereka bisa menunggu mangsa lewat atau sekedar mengintip dunia sekitar tanpa mengeluarkan banyak energi. Seperti telah dijelaskan, kuda laut tidak memiliki kecepatan untuk kabur dari predator atau mengejar mangsa. Dan sebagai gantinya, mereka memanfaatkan strategi diam total. Dengan menempel pada batang lamun atau karang, mereka hampir tidak terlihat, apalagi jika warna tubuh mereka sudah menyesuaikan dengan lingkungan. Kuda laut mungkin tampak seperti makhluk mungil yang pemalu dan lamban, tetapi dalam dunia mikro, mereka adalah pemburu yang efisien. Meski tubuh mereka rapuh dan pergerakannya canggung, mereka memiliki senjata yang sangat efektif untuk menangkap mangsa, yaitu moncong panjang yang bekerja seperti alat penyedot super cepat. Menu utama mereka adalah hewan-hewan kecil yang melayang di air, seperti krustasea kecil, larva ikan, plankton hewani, atau udang-udang kecil. Dan karena mereka tidak memiliki perut, kuda laut harus memakan hampir tanpa henti untuk memenuhi kebutuhan energinya. Makanan melewati saluran pencernaan mereka dengan sangat cepat, sehingga dalam sehari mereka bisa memakan ratusan bahkan ribuan mangsa kecil. Kuda laut tidak mengejar mangsanya seperti ikan predator. Mereka menggunakan strategi penyamaran, menempel pada lamun atau karang, diam mematung, dan mengandalkan warna tubuh untuk berbaur dengan lingkungan. Saat mangsa kecil berenang mendekat, kuda laut akan menunggu pada jarak yang pas sebelum melancarkan serangannya. Proses ini berlangsung kurang dari 1 milidetik, sehingga mata manusia bahkan hampir tidak bisa menangkapnya.
Kecepatan ini membuat mangsa kecil tidak memiliki kesempatan untuk kabur. Dalam beberapa kasus, terutama saat musim kawin, pasangan kuda laut bisa terlihat berburu berdekatan. Meski mereka tidak bekerja sama secara langsung seperti singa atau serigala, kedekatan ini membuat mereka saling mengawasi predator sambil mencari makanan. Mulut kuda laut tidak memiliki gigi. Semua makanan langsung ditelan utuh. Karena itu, mereka hanya memakan mangsa yang cukup kecil untuk masuk ke moncong mereka. Mereka tidak pernah mengenal proses mengunyah. Semua energi difokuskan pada menangkap serta menelan secepat mungkin. Bagi seekor kuda laut, laut adalah panggung yang indah, tetapi juga penuh dengan ancaman. Mereka memiliki tubuh mungil, berenang dengan lambat, dan mereka tidak punya sirip ekor untuk melesat dengan cepat. Maka dalam dunia di mana yang kuat memangsa yang lemah, kuda laut harus menemukan cara lain untuk bertahan hidup. Beberapa hewan yang dikenal memangsa kuda laut adalah kepiting besar yang bisa memotong tubuh mereka dengan capitnya. Selain itu, ada ikan besar seperti tuna kecil atau kerapu yang menelan kuda laut utuh, atau penyu laut yang kadang memakan kuda laut yang tersamar-menyamar di antara karang atau lamun. Meskipun cincin tulang keras di tubuh mereka memberi perlindungan tambahan, tetapi pemangsa yang besar bisa dengan mudah menghancurkannya. Kamuflase adalah perlindungan terbaik kuda laut. Mereka bisa mengubah warna tubuh untuk menyatu dengan lingkungan, dari coklat gelap hingga kuning cerah, tergantung warna lamun atau karang tempat mereka berpegangan. Beberapa spesies bahkan memiliki benjolan atau tonjolan kulit yang membuat mereka terlihat seperti potongan rumput laut atau karang bercabang. Strategi ini membuat mereka hampir tidak terlihat, bahkan oleh mata manusia yang terlatih. Selain kamuflase warna, kuda laut mengandalkan perilaku freeze, yaitu diam total selama berjam-jam. Mereka melilitkan ekor pada tanaman laut, menjaga tubuh tetap tegak dan tidak bergerak sama sekali. Arus laut yang mengayunkan lamun akan membuat mereka tampak seperti bagian dari tanaman, bukan sebagai makhluk hidup. Mereka juga sering menghadap ke arah datangnya arus saat berpegangan. Dengan cara ini, mereka bisa melihat mangsa yang terbawa arus sekaligus memantau ancaman dari depan. Jika ada predator yang mendekat, mereka akan mencoba memutar tubuh perlahan atau mencari perlindungan di balik struktur karang. Karena renang mereka yang lambat, melarikan diri jarang menjadi pilihan. Kuda laut lebih memilih menghilang di mata musuh, dan terkadang mereka akan melepaskan diri dari pegangan dan hanyut bersama arus seperti potongan rumput laut mati. Sebuah ilusi yang sering mengecoh para predator. Bertahan hidup bagi kuda laut bukanlah soal kekuatan atau kecepatan, melainkan soal menjadi tidak terlihat. Mereka telah dibekali dengan kemampuan kamuflase yang menyaingi bunglon, dipadukan dengan kesabaran luar biasa untuk tetap hidup di dunia yang penuh dengan ancaman. Mereka mungkin sangat kecil dan tampak lemah, tetapi teknik berburu mereka menunjukkan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Kecepatan isapan dan kesabaran menjadi senjata utama yang membuat mereka tetap bisa bertahan di dunia yang penuh predator dan persaingan. Gurita sering dijuluki sebagai ninja laut karena keahliannya dalam menyamar. Ibarat seniman ahli lukis, gurita melukis tubuh mereka sendiri agar serupa dengan lingkungan di sekitarnya.
Gurita bisa mengubah diri dalam sekejap, bahkan jauh lebih cepat dari bunglon. Mereka berganti warna kurang dari sekejap mata atau hanya sekitar 0,1 detik. Karenanya, tidak heran jika para pemangsa yang lewat sering tidak menyadari sama sekali kehadiran gurita, seolah gurita sedang mengenakan jubah gaib di alam liar. Rahasia kemampuan gurita yang sangat hebat terletak pada kulit ajaib yang dipenuhi sel-sel khusus yang sangat canggih. Di bawah permukaan kulit mereka, terdapat ribuan hingga jutaan sel pigmen mikroskopis yang disebut sebagai kromatofora. Setiap kromatofora berisi kantung kecil berpigmen warna yang dikelilingi otot-otot kecil berbentuk bintang. Kemudian, saat gurita ingin berubah warna, maka otaknya mengirim sinyal pada otot-otot tersebut untuk berkontraksi atau relaksasi. Dalam sekejap, kantung pigmen akan melebar atau mengecil, mengubah luas permukaan warna yang terlihat. Ibarat membuka dan menutup ribuan piksel warna di kulitnya, gurita dapat menampilkan pola warna yang diinginkan hampir seketika. Tidak cukup sampai di situ. Di bawah kromatofora gurita tertentu, juga terdapat apa yang disebut sebagai sel iridofor serta leukofor. Iridofor memantulkan cahaya seperti cermin serta menghasilkan warna-warni metalik yang berkilau. Sementara leukofor bertindak seperti panel pemantul berpigmen putih dan membantu mengatur kecerahan serta kontras warna. 3 jenis alat ini, yaitu kromatofora, iridofor, dan leukofor, semuanya dikendalikan langsung oleh sistem saraf. Dan dengan orkestrasi saraf yang brilian, gurita dapat mengatur campuran warna, pola, serta intensitas sesuai latar belakangnya. Lalu hasilnya adalah ilusi optik yang sempurna, di mana gurita lenyap melebur dengan pasir, karang, atau alga di sekitarnya. Bukan hanya warna, gurita juga memiliki tekstur kulit yang bisa berubah. Artinya, kulit gurita dilengkapi dengan tonjolan-tonjolan kecil yang fleksibel yang disebut sebagai papila. Dengan papila ini, kulit bisa menjadi halus licin seperti daun lamun, kemudian detik berikutnya menjadi bergelombang penuh tonjolan kasar layaknya permukaan karang. Kemampuan mengubah tekstur ini membuat kamuflase gurita semakin sempurna, karena mereka tidak hanya berwarna seperti lingkungannya, tetapi juga berbentuk seperti lingkungan. Bagaikan monster bunglon super, gurita bisa meniru permukaan apapun dalam waktu yang sangat singkat. Keahlian gurita dalam berganti rupa sangatlah luar biasa. Kecepatan serta akurasi perubahannya menempatkan gurita di liga elit dunia hewan. Perubahan warna gurita dapat terjadi di bawah 100 milidetik saja. Sebagai perbandingan, bunglon yang terkenal itu perlu waktu beberapa detik hingga menit untuk berganti warna. Sementara gurita hanya butuh waktu jauh di bawah itu. Dan hal ini dimungkinkan karena otak gurita terhubung erat langsung ke kulitnya. Jaringan saraf mereka tidak terpusat di kepala saja. 2/3 neuronnya berada di sepanjang tubuh dan lengan-lengannya. Ada simpul-simpul otak hingga ke jaring kulit yang kemudian membuat sinyal ubah warna dapat dikirim dengan cepat dan serentak ke seluruh tubuh. Ibarat lampu panggung yang diatur pusat kontrol, kulit gurita bisa berkedip dan berganti pola seketika sesuai perintah saraf. Keahlian luar biasa yang dimiliki oleh gurita tentu saja bukan sekedar aksesoris atau fitur untuk menambah kecantikannya. Lebih dari itu, keahlian tersebut memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu untuk bertahan hidup. Gurita tidak memiliki cangkang pelindung seperti moluska jenis lain. Tubuh mereka lunak, ibarat sekantong daging tanpa pelindung di lautan. Dalam kondisi itu, bagi pemangsa, gurita ibarat paket makanan bernutrisi tinggi yang tidak berbalut armor.
Singkat kata, hampir semua hewan laut besar akan mencoba memangsa gurita saat terlihat. Maka dari itu, gurita dibekali jubah tidak kasat mata sebagai kompensasi ketiadaan perisai fisik, di mana kemudian dengan kamuflase, mereka bisa mengelabui pemangsa hingga luput dari incaran. Selain untuk menghindari para pemangsa, kamuflase gurita juga berguna untuk memburu mangsanya. Gurita adalah pemburu oportunis. Mereka kerap mendeteksi mangsanya secara diam-diam dalam mode penyamaran, kemudian menyergap tiba-tiba tanpa memberikan kesempatan. Dengan berbaur dalam latar, gurita dapat mendekati kepiting atau ikan kecil hingga jarak serang tanpa terdeteksi. Jadi, meski kamuflase lebih penting sebagai pertahanan, manfaat sampingnya adalah menjadi senjata rahasia saat berburu. Tentu saja, kehebatan seekor gurita bukan hanya tentang kamuflase, sebab mereka juga dikenal sebagai jenius dunia hewan. Meski bukan mamalia, otak gurita mampu melakukan hal-hal yang biasanya kita asosiasikan dengan hewan cerdas seperti primata atau lumba-lumba. Seekor gurita memiliki sekitar 500 juta sel otak di tubuhnya, yang jumlah itu setara dengan jumlah neuron pada anjing. Yang mencengangkan, hanya sepertiga neuron itu berada di pusat otaknya, sementara sisanya, yaitu 2/3, tersebar di kedelapan lengan dan tubuhnya. Otak utama mereka berbentuk cincin seperti donat yang mengelilingi kerongkongannya, lengkap dengan lobus-lobus yang kompleks untuk mengolah informasi. Sementara itu, masing-masing lengan memiliki semacam massa jaringan otak mini sendiri. Artinya, setiap lengan gurita bisa melakukan banyak hal secara mandiri tanpa menunggu komando otak pusat. Lengan mereka dapat merasakan sentuhan dan rasa, bergerak mencari makanan di celah, bahkan bereaksi spontan menangkap mangsa dengan otonomi cukup besar. Pernah diamati, lengan gurita yang terputus pun masih bisa bergerak sendiri mengambil makanan dan mencoba menyuapkannya ke lokasi mulut yang seharusnya. Dengan demikian, gurita seperti memiliki 9 otak yang bekerja secara harmonis. 1 otak pusat dan otak lainnya terletak pada lengan. Semua otak itu bekerja bersama-sama dan memberikan kombinasi unik kendali lokal serta perencanaan yang terpusat. Ini seperti memiliki 9 pemikir yang kadang bisa bereaksi independen, tetapi tetap di bawah komando satu pemimpin. Karenanya, tidak heran jika gurita mampu menangani banyak hal secara simultan. Misalnya, mereka bisa merasakan tekstur benda dengan beberapa lengan, sambil lengan lain sibuk membuka cangkang kerang, sementara matanya mengawasi lingkungan di sekitar. Selain kamuflase dan kecerdasan, anatomi gurita juga penuh keajaiban, seperti memiliki 3 jantung, darah biru, otak donat, hingga lengan regeneratif. Berbeda dari hewan mamalia yang hanya punya 1 jantung, gurita memiliki 3 buah jantung di dalam tubuh mereka. 2 jantung berukuran lebih kecil bertugas memompa darah ke masing-masing insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah beroksigen dari insang ke seluruh tubuh mereka. Sistem 3 jantung ini efisien untuk hewan yang hidup di air, memastikan aliran darah kaya oksigen ke organ-organ tetap lancar meski oksigen di air lebih rendah daripada di udara. Uniknya lagi, ketika gurita berenang cepat dengan jet air, jantung utamanya bisa berhenti sejenak, sehingga gurita cenderung mudah lelah jika terus berenang lama. Itulah mengapa banyak gurita lebih suka merayap pelan di dasar laut daripada berenang jauh-jauh tanpa henti. Adapun darah biru, berarti bahwa darah gurita benar-benar berwarna biru, bukan merah seperti manusia. Penyebabnya adalah molekul pengangkut oksigen dalam darah gurita bukan hemoglobin seperti pada vertebrata, melainkan hemosianin yang berbasis tembaga.
Warna biru itu muncul dari tembaga teroksidasi yang larut dalam darah mereka. Protein hemosianin ini sangat efektif bekerja di kondisi air laut yang dingin serta minim akan oksigen. Jadi, darah biru membantu gurita bertahan di lingkungan laut dalam yang dingin. Namun, apabila darah gurita kekurangan oksigen, maka darahnya akan berubah menjadi bening transparan, yang artinya darah biru mereka menjadi hilang seiring nyawanya. Selanjutnya adalah otak berbentuk donat. Otak utama gurita melingkari esofagus atau kerongkongan yang menghubungkan mulut ke perutnya. Otak itu seperti cincin atau donat dengan lubang di tengahnya yang menjadi tempat lewatnya makanan. Implikasinya, gurita harus mengunyah makanannya baik-baik. Mereka memiliki mulut dengan paruh keras seperti burung beo yang digunakan untuk menggigit mangsa. Setelah dicabik paruh, daging mangsa dilumatkan oleh radula atau lidah bergerigi sebelum ditelan. Potongan makanan harus cukup kecil agar tidak melukai otak saat melewati lubang donat tadi. Dengan demikian, jangan mengira bahwa gurita bisa menelan mangsa besar bulat-bulat, sebab hal itu bisa membuat mereka sakit kepala. Bagian paling terkenal dari anatomi gurita adalah 8 lengannya yang super fleksibel. Lengan gurita tidak bertulang, hanya terdiri dari otot-otot melingkar dan memanjang yang bekerja mirip lidah atau belalai gajah. Karena tidak memiliki tulang, maka gurita bisa mengecilkan, memanjangkan, melilit, atau memipihkan lengannya sesuka hati. Mereka bahkan dapat memutar lengannya 360 derajat tanpa cedera. Ujung-ujung lengan itu dilengkapi ratusan alat pengisap. Pada gurita besar, tiap pengisap bisa berdiameter beberapa sentimeter dan menahan beban beberapa kilogram dengan daya isapnya. Pengisap ini tidak cuma buat menempel. Di dalamnya terdapat reseptor kimia yang artinya lengan gurita bisa mencicipi apa yang disentuhnya. Maka bayangkan berjalan dengan tangan yang bisa mencengkram erat sekaligus merasakan rasa. Dan itulah yang gurita lakukan dengan lengannya saat menjelajah celah-celah batu mencari mangsa. Tidak hanya itu, lengan gurita juga sanggup meregenerasi. Artinya, jika putus karena diserang predator atau terpaksa dilepaskan, luka di lengan mereka akan menutup dan dalam beberapa minggu mulai tumbuh lengan baru. Dalam beberapa bulan, lengan yang hilang bisa tumbuh kembali dan nyaris tidak terbedakan dari aslinya, lengkap dengan pengisap serta kemampuan sensoriknya. Kemampuan regenerasi ini menjadi semacam superpower yang memastikan gurita dapat bangkit lagi meski telah terluka. Tetapi, dari semua keahlian dan kecerdasan yang dimiliki oleh gurita, bagian paling menarik dari mereka adalah mengenai kisah cintanya, sebuah drama indah namun seringkali berujung tragis. Gurita adalah hewan yang hanya kawin sekali seumur hidup, lalu mati tidak lama sesudahnya. Dengan demikian, seluruh tujuan hidup gurita dewasa seolah diarahkan untuk momen singkat ini, yaitu meneruskan keturunan meski taruhannya adalah nyawa mereka sendiri. Saat gurita mencapai usia dewasa, mereka akan mencari pasangan. Proses pacaran mereka bervariasi antar spesies. Beberapa spesies melakukan ritual indah, seperti gurita berbintik yang melakukan tarian saling melilit lengan atau berubah warna bergelombang sebagai sinyal ketertarikan. Namun demikian, banyak gurita lain yang kawinnya biasa-biasa saja, tanpa tarian atau keriuhan, seperti sepasang makhluk pemalu yang saling menjaga jarak. Biasanya, si jantan mendekati betina dengan sangat waspada, sebab terkadang gurita betina bisa menyerang dan memakan jantan jika tidak mood atau merasa terganggu.
Ini memang terdengar sebagai kisah cinta yang tidak romantis, tetapi begitulah cinta mereka apa adanya. Karena itu, banyak gurita jantan kawin dari posisi agak jauh. Artinya, mereka menjulurkan salah satu lengan khusus ke tubuh betina sambil menjaga jarak aman. Lengan khusus ini disebut sebagai hektokotilus, lengan modifikasi yang berfungsi layaknya alat kelamin bagi jantan. Hektokotilus biasanya terletak di lengan ketiga dari kanan. Alat ini memiliki bentuk yang cukup unik. Ada yang ujungnya runcing seperti suntikan, dan ada pula yang ujungnya berbentuk sendok kecil. Namun yang pasti, di dalam hektokotilus inilah jantan menyimpan paket spermanya. Proses kawin gurita biasanya berlangsung singkat. Sang jantan akan menyelipkan hektokotilusnya ke dalam rongga mantel betina, mencari saluran telur betina, lalu menyalurkan spermatofor ke dalam tubuh betina. Beberapa spesies melakukan ini berhadap-hadapan sambil sedikit berpelukan dengan lengan lain, sementara spesies lain melakukannya dari jarak satu lengan. Tragisnya, begitu tugasnya selesai, hidup jantan akan tamat. Gurita jantan umumnya mati beberapa bulan setelah kawin. Mereka bisa mengalami penurunan kondisi drastis, di mana nafsu makan hilang, lesu, dan mengalami demensia gurita, yaitu berenang tanpa tujuan dan menabrak benda-benda. Hal ini disebabkan perubahan hormonal besar setelah mereka kawin. Sementara itu, pada betina, nasib mereka sedikit lebih panjang karena masih ada misi mulia, yaitu menjadi ibu. Betina gurita akan mencari tempat yang aman untuk meletakkan telur-telurnya. Telur mereka berjumlah mulai ribuan hingga ratusan ribu butir. Sebagai contoh, gurita Pasifik raksasa betina bisa bertelur antara 50.000 hingga 100.000 butir dalam rangkaian untayan panjang di langit-langit sarangnya. Telur-telur ini biasanya berbentuk butiran lonjong kecil sebesar butir nasi atau kacang, yang kemudian direkatkan dalam untayan atau gugus. Setelah semua telur dikeluarkan dan dibuahi dengan sperma jantan yang disimpan, maka dimulailah babak paling mengharukan, yaitu perjuangan ibu gurita. Sang induk akan menjaga telur-telurnya dengan dedikasi total. Ia membersihkan telur-telur itu dengan hati-hati, menggunakan ujung lengan untuk mengelus dan mengusap agar telur bebas dari jamur atau parasit. Ia juga membasuh telur dengan arus air yang ditiupkan lewat sipon, memastikan telur mendapat oksigen cukup serta tersapu dari kotoran. Dan yang paling dramatis, selama masa mengerami telur itu, induk gurita berhenti makan sama sekali. Ia tidak akan meninggalkan sarangnya untuk berburu, karena khawatir telurnya dimangsa jika ditinggalkan. Lama penantian menetasnya telur cukup bervariasi. Pada gurita karang dangkal, biasanya antara 1 hingga 3 bulan. Kemudian, begitu telur-telur tersebut menetas, induk pun menghembuskan nafas terakhirnya. Hampir semua gurita betina bernasib serupa. Mereka mati tidak lama setelah telurnya menetas, bahkan yang masa mengeraminya singkat sekalipun. Kehidupan bayi-bayi gurita pun penuh dengan tantangan. Begitu menetas, biasanya di malam hari, mereka melayang keluar sarang dan langsung berpisah dengan ibu yang sudah tiada. Bayi gurita yang sebesar biji itu menjadi plankton yang hanyut di lautan, rentan dimakan ikan, sampai akhirnya yang beruntung tumbuh besar dan tenggelam ke dasar laut menjalani hidup soliter. Dengan demikian, lautan dipenuhi dengan anak yatim piatu gurita yang harus belajar mandiri sejak detik pertama kehidupannya.